Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofida Anna dari NIM 2340500020 dari Prodi Manajemen Keuangan Syariah. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang apa? Hayo. Oke, langsung saja kita akan membahas tentang pasar uang. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang apa pengertian pasar uang, apa fungsi pasar uang, apa tujuan pasar uang, apa mekanisme pasar uang, dan apa sih perbedaan dari pasar uang konvensional dengan pasar uang syariah. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang begitu rumit dan begitu banyak tadi, oleh karena itu mari kita simak video berikut ini. Happy watching! Nah, langsung saja. Pengertian pasar uang itu adalah tempat bertemunya orang yang memiliki surplus dana ataupun kelebihan dana dengan orang yang mengalami defisit dana ataupun kekurangan dana. Nah, tempat pertemuannya mereka ini disebut dengan pasar uang. Nah, sangat simpel bukan? Sangat simpel. Nah, muncul pertanyaan, siapa saja sih yang dilayani oleh pasar uang ini? Siapa saja sih yang boleh masuk ke pasar uang ini? Nah, jadi pasar uang melayani pemerintah, kemudian perusahaan asuransi dan juga lembaga-lembaga keuangan lainnya. Nah, setelah mengetahui apa itu pengertian dari pasar uang, kita juga harus mengetahui apa itu fungsi pasar uang. Nah, saya akan menyebutkan 3 fungsi pasar uang. Yang pertama adalah sebagai alternatif bagi lembaga-lembaga keuangan dan juga peserta pasar uang untuk memenuhi hutang jangka pendek dan juga hutang jangka panjangnya. Yang kedua yaitu sebagai sarana pengendali moneter oleh penguasa moneter dalam melakukan operasi pasar terbuka. Nah, yang ketiga adalah sebagai informasi ataupun sebagai sarana informasi bagi peserta pasar uang untuk mengetahui kondisi ekonomi dan juga tingkah laku para peserta pasar uang tersebut. Oke, mudah bukan? Nah, setelah mengetahui pengertian dan juga fungsi dari pasar uang itu sendiri, maka kita juga harus mengetahui instrumen ataupun alat-alat dalam pasar uang itu. Yang pertama ada SBPU. Nah, SBPU ini adalah surat berharga pasar uang. Nah, yang kedua adalah SBI, yaitu sertifikat Bank Indonesia. Yang ketiga adalah deposito. Nah, yang keempat adalah bankers acceptance. Yang kelima adalah treasury bills. Yang keenam adalah promissory notes. Nah, yang ketujuh adalah commercial paper. Nah, yang terakhir adalah call money, bukan call honey ya. Oke, mungkin teman-teman untuk lebih lanjutnya bisa mencari apa itu pengertian dari instrumen-instrumen yang saya sebutkan tadi. Tiba-tiba muncul pertanyaan, apa sih larangan di dalam pasar uang? Nah, mungkin di dalam pasar uang konvensional lebih teksas ataupun bisa dikatakan lebih bebas. Nah, namun dalam pasar uang syariah ada beberapa hal yang harus kita hindari, antara lain yaitu maghrib. Nah, kenapa harus menghindari maghrib? Maghrib sholat? Bukan maghrib itu. Maghrib yang dimaksud adalah maisir, goror, dan juga riba. Nah, maisir ini adalah yang mengandung judi. Nah, yang goror adalah yang mengandung ketidakpastian, dan riba adalah adanya tambahan dana. Dan juga dalam pasar uang syariah dilarang keras adanya transaksi pada objek haram. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman sekalian tentang larangan-larangan dalam pasar uang syariah dan juga pasar uang konvensional. Yay, oke, this is the last but not the least. Oke, yaitu perbedaan dari pasar uang konvensional dan juga pasar uang syariah. Nah, sebenarnya pasar uang konvensional dan juga pasar uang syariah ini memiliki peran dan juga porsinya masing-masing. Nah, yaitu sebagai pengontrol likuiditas. Namun ada perbedaannya. Ya, contohnya pada pasar uang Islam tidak menggabungkan dengan pertukarannya dengan biaya keuangan, tetapi contohnya sebagai pembagian keuntungan. Namun pada
pasar uang konvensional biasa menggabungkan antara pertukarannya dengan biaya keuangan. Nah, cuma itu pembeda antara pasar uang konvensional itu dengan pasar uang syariah. Oke, mungkin cukup sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf, dan juga semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.